A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah Masjid Al-Furqan, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Puasanya lancar, Bu? Alhamdulillah. Baju lebaran udah kebeli? Alhamdulillah. Biarin deh baju lebaran mah urusan belakangan. Karena urusan yang paling utama adalah bagaimana kita menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau tadi sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan fikih i'tikaf, Ustadz sudah memberikan gambaran apa itu pengertian i'tikaf dan lain sebagainya. Maka insya Allah saya ingin bahas terkait dengan adab-adab, tata cara melaksanakan i'tikaf itu sendiri. Maka i'tikaf itu kan disebut dengan al-lubthu fil masjid, berdiam dalam masjid. Apakah Bapak Ibu sekarang yang diam sudah masuk dalam kategori i'tikaf? Insya Allah. Karena syarat orang i'tikaf disebut dengan i'tikaf ayyakuna shaiman. Dia harus puasa dulu. Jadi selain bulan puasa itu enggak disebut dengan i'tikaf. Maka adab ini terbagi dua. Ada adab-adab yang secara umum harus dilakukan oleh seluruh umat muslim, baik itu laki-laki atau perempuan. Ada adab yang dikhususkan khusus untuk para perempuan muslimah. Pertama, kita bahas dari adab secara umum. Satu, ada adab-adab masuk ke dalam masjid. Orang kalau sebelum mulai i'tikaf, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu ada adabnya dulu masuk ke dalam masjid. Rumah Allah, tempat ibadah. Apa adab yang pertama? Orang kalau masuk masjid diharuskan baca doa sunnahnya. Apa doa masuk masjid? Allahumma barik lana, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untuk kami keberkahan. Masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang masuk masjid dahulukan bil yamin, yang kanan dulu kakinya, baru kaki kiri. Yang ketiga, adab-adab masuk ke dalam masjid adalah khudhu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah. Pakailah pakaian terbaikmu ketika masuk masjid. Saya pengen tanya sama Bapak Ibu, kalau kita ketemu pejabat, kita ketemu kawan, ketemu orang penting, pakaiannya yang dipakai yang bagus atau bukan? Kalau bisa yang paling mahal, betul? Tapi berapa banyak orang ketika hendak sholat, mukenanya 3 bulan, udah cetian kagak ganti-ganti. Bapak-bapak sarungnya 5 bulan kagak ganti-ganti. Padahal yang ditemuin adalah Allah. Maka makna pakai pakaian terbaik bukan siapa yang paling mahal dan bagus, tapi siapa yang pakaiannya paling pantas, paling rapi, dan paling sempurna dalam menutup aurat. Maka kita mau itikaf jangan sampai buka aurat, Bu. Ada orang pakai you can see leg bong mau itikaf, tutup auratnya. Buat perempuan, buat laki-laki, itu adab-adab ketika masuk ke dalam masjid. Yang kedua, tadi Ustadz sudah menyampaikan, orang tidak akan dianggap itikafnya oleh Allah kalau dia tidak berniat terlebih dahulu. Maka dalam kitab Al-Majmu, Imam An-Nawawi mengajarkan niatnya yang tadi sudah dibacakan, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Atau kalau nggak bisa bahasa Arabnya, kita pakai bahasa Indonesianya dalam hati. Saya niat beriktikaf karena Allah di masjid yang suci ini. Itu yang pertama. Jadi adab-adab masuk ke masjid
Dan yang kedua adalah berniat itikaf tujuannya lillahi ta'ala, bukan yang lain-lain. Ada ibu-ibu punya mukena baru, saya niat itikaf biar orang lihat mukena baru saya. Saya niat itikaf biar ketemu sama doi yang saya suka. Nah ini anak-anak muda banyak juga nih ya. Jadi kalau niatnya selain untuk Allah, maka sia-sia itikaf yang kita lakukan. Di antara kalau tadi masuk ke dalam masjid, yang kedua adalah kalau sudah berdiam di masjid, apa yang kita lakuin? Ada orang masuk masjid itikaf tidur, datang jam 7 pulang pagi, subuh tidur. Maka ini harus diperhatikan betul isi dengan kebaikan. Dalam kitab Takriratus Sadidah disebutkan di antara adab-adab berdiam di dalam masjid, perkara yang harus dilakukan pertama, ayyukthira minad du'a wa dzikri wal ibadah. Orang berdiam di masjid itikaf, banyakin doa, banyakin zikir, banyakin istighfar, banyakin sholat sunnah, baca Quran. Tapi banyak orang sekarang udah yang penting itikaf sambil live TikTok, sambil nyari baju buat lebaran, sambil gibah di WA. Ini nanti kelar itikaf begini-begini, iya coba lihat yang mau kena warna ini nih katanya. Dan lain sebagainya, maka sia-sia itikaf yang kita lakukan kalau diisinya bukan dengan kebaikan. Dan yang kedua, wa ayyutraka fil makruhati wal lagwi. Lagi itikaf tinggalin perkara yang makruh, yang bikin lalai. Ada orang itikaf semalaman tapi yang dikerjain bukan yang sunnah-sunnah, malah ngelarin dracin, Pak. Tahu dracin? Yang CEO itu tuh. Yang teno neno gitu ya. Nah itu sia-sia yang kita lakukan. Itu diantara adab-adab secara umum bagi laki-laki dan perempuan. Maka yang terakhir bagi ibu-ibu, timbul pertanyaan, Ustazah, Ustadz, boleh nggak perempuan itikaf di masjid? Islam tidak melarang, silahkan kalau perempuan ibu-ibu mau itikaf di dalam masjid dengan 3 syarat. Apa 3 syarat adab yang harus diperhatikan? Bu, Ibu, tadi kesini sudah izin sama suami? Sudah cium tangannya bolak-balik? Belum, cium tangan apa enggak Pak? Enggak, kata bapak-bapaknya. Apa syarat yang pertama Ustazah? 1, biidzni azwajihinna, perempuan boleh melaksanakan itikaf dengan syarat utamanya kalau sudah menikah dapat izin dari lakinya, dapat ridho dari suaminya. Syarat yang kedua, perempuan boleh itikaf dengan catatan tidak menjadi sumber fitnah. Sumber fitnah seperti apa? 1, tidak tabarruj. Ada orang yang mau itikaf dan dandannya kayak mau kondangan. Ada orang mau itikaf mukenanya kayak pelangi, merah kuning hijau. Maka ini masuk dalam kategori tabarruj. Dan yang ketiga, tidak berkholwat dengan yang bukan mahramnya. Kalau tempat itikaf tidak membatasi antara laki-laki dan perempuan, bercampur berbaur, maka haram buat perempuan berangkat ke masjid untuk itikaf. Terakhir, tidak ada kewajiban utama yang ditinggalkan. Misal seorang ibu yang punya anak kecil atau seorang anak yang mengurus orang tuanya yang sakit, maka perempuan yang punya keadaan demikian di rumah lebih utama daripada berangkat ke masjid. Insya Allah. Insya Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa Nur Fadilah yang telah melengkapi dan juga menyampaikan di segmen kedua ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, di segmen berikut, kalau tadi kita telah memahami bagaimana sesungguhnya adab dan tata cara, Ustadz Azhari Nasution akan kembali memberikan tausiah bagaimana hikmah dari itikaf itu sendiri. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah.